Saudara dan sahabat, senang saya bisa menjumpai Anda lagi melalui channel YouTube kami ini dengan renungan-renungan kami yang singkat, santai, jelas Alkitabiah, dan menguatkan iman. Semoga ada secangkir kopi atau teh di depan Anda, karena inspirasi ini muncul di saat saya sedang menikmati kopi, sekaligus menikmati irama musik blues di warung blues kopi Cepit. Saudara-saudaraku, dan renungan kita bersama kali ini adalah misteri wajah. Lebih jelasnya lagi adalah misteri wajah Yesus. Dan masih dalam suasana lebaran bagi saudara-saudara kami umat muslim, terimalah ucapan selamat hari lebaran melalui sebuah irama blues. Enjoy the song. Anak masuk sini. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, tentu kita semua sebagai orang-orang Kristiani percaya bahwa Yesus adalah Tuhan atau Allah yang menjelma sebagai anak manusia dari surga turun ke bumi. Yang menjadi pertanyaan bagi saya adalah tentang wajah dan sosok Yesus yang kita kenal saat ini. Gambaran tentang Yesus yang sudah paten dan sangat familiar bagi umat Kristiani. Apakah sosok Yesus memang seperti itu? Seperti gambar-gambar dan patung-patung yang bisa kita lihat di rumah-rumah orang Kristen, gereja-gereja, sekolah, dan rumah sakit, dan lain-lain. Jika kita berpikir dengan akal dan nalar pikiran kita, tahun Masehi dihitung sejak kelahiran Tuhan Yesus. Ini berarti 2020 tahun yang lalu. Dan saat itu belum ada alat semacam kamera yang dapat mendokumentasikan wajah dan tubuh Yesus. Hanya tulisan-tulisan dalam kitab yang saat itu medianya bukan kertas, tetapi lempeng-lempeng tanah liat dan kulit kayu. Lalu bagaimana misteri wajah Yesus dapat terungkap? Saudara-saudaraku terkasih, Leonardo da Vinci, seorang pelukis Italia di pertengahan abad 15, sesungguhnya bukan sekedar pelukis, tetapi juga seorang pemahat, pematung, arsitek, penemu, penulis, filsuf, dan seorang musisi Renaissance Italia. Dia digambarkan sebagai seorang jenius universal. Wajah dan sosok Yesus adalah lukisannya, hasil dari imajinasi tentang karakter Tuhan Yesus dalam Alkitab. Leonardo da Vinci melukis wajah Yesus dengan pancaran karakteristik Tuhan Yesus, dan terciptalah sebuah mahakarya dalam lukisan The Last Supper atau perjamuan terakhir yang sangat terkenal. Dan sejak itulah orang Kristen bisa melihat dan mengakui itulah wajah dan sosok Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku terkasih, lalu bagaimana dengan kebenarannya? Apakah kita ragukan? Ya, pada awalnya saya meragukan, tetapi setelah saya mengenal dunia roh, khususnya mengenal roh Allah, saya tidak ragu. Kalau sosok Yesus seperti pada gambar, patung, pahatan, dan film adalah benar adanya, seperti halnya tulisan-tulisan firman Allah dalam Alkitab yang ditulis oleh para nabi, dan penulis Injil yang tidak lain adalah murid-murid Yesus sendiri. Mereka tidak menulis dengan sekehendak hatinya, tetapi ada roh yang membimbing dan menerangi pikiran mereka dalam menulis. Mereka orang-orang pilihan Allah yang diterangi roh dalam menulis. Mereka dipakai oleh Allah dalam penguasaan Roh Kudus.
Demikian juga Leonardo da Vinci. Dia orang luar biasa yang dipakai Allah untuk melukis dirinya dalam rupa manusia. Allah dalam kekudusannya tidak bisa dilihat oleh mata manusia yang sudah dosa, yang sudah tidak kudus lagi di hadapan Allah. Saat perjumpaan dengan Yesus dalam kemuliaannya, Saulus hanya melihat cahaya yang sangat terang dan langsung buta. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 3-5. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Dan dalam ayat 8 mengatakan, Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Juga ketika Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya melihat sosok Yesus dalam kemuliaannya, dalam Injil Matius 17 ayat 2, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Mungkin perlu juga kita melihat lebih detail dalam kitab Wahyu 1 ayat 14-19, yaitu Wahyu penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya dia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah mata pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya seperti seorang mati. Tetapi dia meletakkan tangan kanannya di atas kepalaku lalu berkata, "Jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang ini maupun yang akan terjadi sesudah ini." Saudara-saudaraku yang terkasih, siapakah dia yang telah mati dan hidup kembali untuk selama-lamanya? Dialah Yesus. Dia sendiri mengatakan, yang awal dan yang akhir, pemegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kiranya renungan singkat ini semakin menguatkan iman kita kepada Yesus Tuhan kita. Dialah Allah Tuhan kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.